Industri pertanian Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas hingga mengejar ketahanan pangan nasional. Untuk itu, Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia atau APROPI menggelar Argochemist Show Indonesia 2025 yang berlangsung di Swiss Hotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada 16 hingga 17 September 2025. Acara ini dirancang sebagai ajang pertemuan produsen nasional dan internasional untuk berbagi teknologi terbaru dan menciptakan ekosistem pestisida yang berkelanjutan. Ketua APROPI, Yanurius Nunuhitu, menegaskan acara ini merupakan wadah strategis untuk menjamin ketersediaan pestisida di dalam negeri. Selain itu, dalam pameran ini, sebanyak 11 anggota produsen nasional yang bergabung dalam APROPI, ditambah sejumlah eksibitor internasional yang membawa bahan baku dan teknologi mesin untuk mendukung produksi dalam negeri. Argochemist Show ini untuk mengumpulkan semua produsen pestisida dalam dan luar negeri untuk membahas perkembangan kekinian dari industri pestisida dan juga untuk meyakinkan bahwa ketersediaan pestisida di dalam negeri di Indonesia tidak terganggu. APROPI itu ada 11, semuanya pabrikan produsen pestisida. Nah, dari luar negeri ada yang mensuplai bahan baku untuk pestisida itu. Ada yang mensuplai mesin-mesin untuk memproduksi pestisida. Ada juga yang memproduksi pestisida jadi siap edar. Nah, itu kita sama-sama menciptakan ekosistem untuk menyediakan pestisida bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Lely Nuryati menilai acara ini sangat penting dalam perkembangan pestisida di Indonesia, sekaligus juga memberikan ruang konsultasi antara pemerintah dan para pelaku usaha. Kali ini sangat spesial bagi kami karena kami ini mendapatkan fasilitasi ini booth untuk melakukan coaching klinik. Jadi coaching klinik ini bagi para pebisnis di industri pestisida bisa melakukan konsultasi mengenai bagaimana pendaftaran ataupun izin edar pestisida. Sehingga melalui kegiatan ini tentunya ada komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dengan pelaku usaha di bidang pestisida. Senada dengan itu, Direktur Pestisida Kementerian Pertanian Handi Arif menegaskan acara ini juga menjadi momentum penting untuk edukasi regulasi penggunaan pestisida yang aman. Saya rasa ini merupakan salah satu event yang sangat penting ya, karena sekaligus kita melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi terkait dengan perizinan, peredaran, pengawasan pestisida di Indonesia. Yang itu sudah ada mulai dari undang-undang sampai dengan keputusan Menteri Pertanian. Kenapa Menteri Pertanian? Karena Kementerian Pertanian atau Bapak Menteri Pertanian yang diberikan mandat untuk pengelolaan, peredaran, dan pengawasan pestisida yang ada di Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 50% produksi nasional,
Apropi menegaskan industri pestisida nasional siap menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Dan hal itu sesuai dengan tema tahun ini, mengawal program pangan dengan menjaga pestisida bermutu. Namun industri tetap membutuhkan payung hukum dan regulasi yang jelas. Bagaimana proses izin dan regulasi diterapkan secara transparan? Tetap di News Event Jawa Pos TV. Dalam mengatur peredaran pestisida di dalam negeri, Kementerian Pertanian menegaskan setiap produk harus melalui proses izin dan verifikasi ketat. Hal ini untuk menjamin pestisida aman digunakan, serta memenuhi mutu sesuai standar. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Leli Nuriati menjelaskan, saat ini proses perizinan sudah menggunakan sistem online, sehingga transparansi lebih terjaga. Kami di Kementerian Pertanian, khususnya di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, melakukan layanan dengan melalui sistem online. Dengan sistem online ini, kita jamin bahwa tidak ada interaksi langsung dengan para pebisnis. Kemudian juga tugas kami ini bekerjasama dengan Direktorat Pestisida dalam melakukan verifikasi baik dari dokumen sampai dengan nanti proses pengujian di lab untuk kemurnian maupun kevalidan dari dokumen-dokumen yang dikirimkan dan juga tentunya pestisida yang akan diedarkan. Di sisi lain, Direktur Pestisida Kementerian Pertanian Handi Arif menegaskan parameter izin sudah ditetapkan dengan ketat, mulai dari mutu produk, keamanan lingkungan, hingga keamanan bagi manusia. Pertama itu adalah perizinan. Perizinan itu sudah jelas parameter-parameternya, yaitu untuk selalu menjaga mutu dan juga menjaga lingkungan. Terhadap lingkungan itu terhadap manusianya juga. Jadi apabila nanti ditemukan itu, fungsi pengawasan juga yang dilakukan. Jadi pengawasan itu tidak hanya dari Kementerian Pertanian, kami juga melibatkan dari asosiasi. Jadi dan itu sanksinya sudah jelas, tadi di paparan saya juga sudah jelas, ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya. Jadi perdatanya itu izinnya kita cabut, pidananya itu adalah kurungan 7 tahun atau denda 5 miliar. Seperti itu. Sementara itu, Ketua Apropi, Yanurius Nunuhitu, juga menyampaikan harapan agar regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat memberi keberpihakan terhadap industri pestisida dalam negeri.
berharap dukungan dari semua pihak. Dari Kementerian Pertanian kami berharap agar ada dukungan, ada ada keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Jadi kalau bisa industri pestisida yang beredar di dalam negeri ini diprioritaskan untuk pestisida buatan Indonesia. Perizinan dan regulasi menjadi filter awal, namun pengawasan di lapangan juga tak kalah penting. Bagaimana mekanisme pengawasan produk yang sudah beredar? Tetap di program News Event Jawa Pos TV. Selain perizinan, pengawasan pestisida juga dilakukan secara berlapis. Kementerian Pertanian melibatkan Komisi Pestisida untuk mengawasi produk sejak pendaftaran hingga beredar di pasar. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Leli Nuriyati, menjelaskan Komisi Pestisida memiliki peran penting dalam mengawal setiap produk pestisida, mulai dari pendaftaran hingga produk tersebut beredar di pasaran. Untuk peredaran pestisida, pengawasannya dilakukan oleh Komisi Pestisida. Nah, Komisi Pestisida ini nanti ada di bawah koordinasi dari Direktorat Pestisida. Kami dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan bagian dari anggota Komisi Pestisida tersebut, dan kami melakukan pengawalan dari sisi pendaftaran di sisi hulu dan nanti pada saat di akhir. Sementara itu, Direktur Pestisida Kementerian Pertanian Handi Arif menyoroti pengawasan produk pestisida yang banyak beredar di platform e-commerce. Dirinya menyoroti kini marak penjual-penjual di berbagai platform jual beli daring yang menjual pestisida tanpa izin. Ia pun lantas menegaskan pihaknya akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan screening terhadap produk-produk pestisida sebelum dapat diedarkan melalui platform e-commerce. Jadi kedepannya sebenarnya yang kami temukan itu adalah pengawasan dari pihak kami. Nanti kedepannya kita minta dari Kementerian Menkom Digi itu melakukan screening pada saat sebelum penayangan. Jadi kan pasti kan ada permintaan tuh dari penyedia untuk menayangkan produknya. Nah, ke depan terkait dengan produk pestisida ini kita minta ditembuskan atau Komdigi itu meminta kita sebagai tim teknis lah. Produk ini sebenarnya sudah layak tayang belum dipasarkan di nasional gitu. Karena kan e-commerce itu kan skalanya nasional, tidak hanya di lokal in situ saja seperti itu. Di sisi lain, Ketua Apropi Yanurius Nunuhitu mengingatkan tanpa pestisida berkualitas dan terjangkau, ketahanan pangan tidaklah mungkin dicapai. Dirinya pun menjelaskan melalui pameran ini dapat membuka masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pestisida yang berkualitas, terjamin, dan harga yang efektif. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan itu nggak mungkin bisa tercapai tanpa ada pestisida yang bermutu dan efisien. Walaupun bermutu, kalau harganya mahal percuma, sebab akan menaikkan harga pangan. Nah, pameran seperti ini untuk membuka akses bagaimana orang mendapat pestisida dengan kualitas yang bagus, harga yang efektif dan efisien.
Kedepan industri dan pemerintah berkomitmen agar Agrocambis Show Indonesia tidak hanya berhenti di satu kota, namun terus berlanjut dan diperluas ke berbagai daerah. Langkah ini sejalan dengan tema acara tahun ini, yaitu mengawal program swasembada pangan dengan menjaga pestisida bermutu. Sebuah tema yang menekankan pentingnya pestisida berkualitas sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Selain dari industri dan pemerintah, suara pengunjung dan eksibitor juga memberikan perspektif langsung mengenai manfaat pameran ini. Bagaimana tanggapan mereka? Tetap di program News Event Jawa Pos TV. Selain pameran produk, Agrocambis Show Indonesia 2025 juga dilengkapi dengan rangkaian seminar dan coaching klinik. Program ini memberikan ruang untuk membahas perkembangan terkini industri pestisida, termasuk teknologi nabati dan organik, serta konsultasi langsung proses perizinan produk. Selain industri dan pemerintah, suara eksibitor dan pengunjung juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Agrocambis Show Indonesia 2025. Melalui mereka terlihat bagaimana pameran ini memberikan nilai tambah, baik untuk memperkenalkan produk terbaru maupun menjalin kerjasama bisnis dan penelitian. Dari sisi eksibitor, PT Samudra Utama Narapati meramaikan acara ini dengan menampilkan produk herbisida Narafos dan Naraxon. Dalam kesempatan ini, perusahaan asal Tangerang tersebut dapat menambah relasi baik ke supplier ataupun kepada pelanggan baru. Ya, karena ini perkembangan dunia pestisida kita biar lebih tahu gitu ya, Pak. Kalau dari sudut Bapak nampilin produk seperti apa, Pak? Ada Narafos, Naraxon gitu kan, produk herbisida gitu ya kan. Itu terbaru ya, Pak, produk? Narafos terbaru gitu ya kan, lagi booming tuh ya kan. Apa itu keunggulannya, Pak, dibanding yang dia untuk herbi dia bisa lebih cepat untuk membunuh gulma-gulma gitu ya kan. Udah selama dibuka dari tadi jam 9, Pak, sampai sekarang respon pengunjung dari yang datang ke booth Bapak seperti apa? Ya cukup baik ya ininya, Pak ya. Jadi banyak pertanyaan, banyak masukan gitu, Pak. Ya bisa lebih baik lagi, pengunjungnya lebih banyak. Ini udah tahun ketiga ya agro ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih banyak booth-booth supplier ya kan untuk membantu kita sebagai customer atau user. Senada dengan itu, dari sisi pengunjung, pameran ini juga dinilai memberikan manfaat besar bagi peneliti yang bergerak di bidang proteksi tanaman. Di sisi lain, Syifa Veronica, salah satu pengunjung yang kebetulan seorang peneliti dari salah satu perusahaan kebun nanas di Provinsi Lampung, mengungkapkan alasan untuk datang kembali ke pameran ini, guna mencari pestisida yang tepat untuk menjaga perkebunan nanas dari serangan hama di tempat dia bekerja. Oke, sebenarnya ini adalah kali kedua saya datang ke sini ya, karena kan ini event tahunan. Nah, kalau pekerjaan saya di perusahaan saya, itu saya adalah researcher, peneliti untuk memang crop protection atau proteksi tanaman, memang berkaitan dengan pestisida gitu. Nah, karena ini memang pameran yang khusus untuk pestisida, jadi emang tertarik banget buat datang ke Agrocambis Show 2025. Sesuai dengan targetnya yang dicari. Betul, karena biasanya kan kalau misalnya pameran-pameran pertanian itu umum banget gitu, kadang banyak pupuknya atau teknologi yang lain pestisidanya jarang. Kalau ini kan benar-benar target full banget gitu. Oke. Kak, kesannya menurut Kakak program hari ini itu seperti apa? Acara hari ini seperti apa? Sebenarnya ini bermanfaat banget ya, apalagi kalau misalnya kita sebagai riset itu harus selalu
catch up sama pestisida baru supaya bisa mengendalikan ya hama dan penyakit yang ada di tanaman kita sendiri gitu. Oke, tentu aja kita udah sempat banyak tukar kontak name card ya sama beberapa eksibitor, kayaknya juga bisa lanjut di email atau yang lainnya supaya bisa lebih kerjasama. Kita juga ada tadi ketemu beberapa vendor yang kita sudah sempat jalin kerjasama juga, kita catch up lagi, kita diskusi lagi buat next follow up apa yang bisa dilanjutkan dari trial. Suara eksibitor dan pengunjung ini menunjukkan bahwa pameran tidak hanya menjadi ajang bisnis, namun juga wadah strategis untuk transfer pengetahuan dan inovasi teknologi pestisida. Ketua Apropi Yanurius Nunuhitu pun menutup dengan harapan besar agar pameran ini terus memberikan kontribusi bagi industri pestisida nasional, serta dirinya berharap adanya dukungan pemerintah untuk penerapan aturan adanya tingkatan kadar dalam negeri atau TKDN pada produksi pestisida. Makin lama kita berharap pestisida di Indonesia ini makin made in Indonesia. Jadi ya semacam TKDN namanya. Semacam TKDN. Jadi kita berharap Kementerian Pertanian juga suatu saat mengeluarkan regulasi bahwa pestisida yang beredar di Indonesia ini ada TKDN minimal sekian persen. Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan yang punya pabrik di Indonesia mendapat TKDN minimal 25%. Nah itu syarat edar minimal pestisida yang beredar di Indonesia ini punya TKDN minimal 25% itu. Biar sinergi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian. Melalui sinergi antara industri, pemerintah, eksibitor, dan pengunjung, Agrochemistry Show Indonesia 2025 diharapkan menjadi momentum untuk membangun industri pestisida nasional yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing global.